Berdoa dulu ya. Doa kita mulai dari sekarang. Doa mulai. Ya, doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa telah memberi kesehatan kita dan kondisi yang prima ya sampai hari ini, walaupun di rumah saja. Oke, supaya kita nggak terlalu berlama-lama dan kalian juga pasti udah pada mandi ya, kan seger ya, walaupun nggak ada fotonya. Saya ucapin selamat Hari Kartini juga, walaupun terlambat sehari. Oke, kita langsung masuk ya. Kamu sudah punya SPT 1111. Kita buka. Nah, sudah ada di layar kamu, kelihatan. SPT 1111. Kelihatan, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, sip. Nah, kemarin kita sudah melihat ya, lebih kurang induknya dari SPT 1111 ini, SPT PPN. Nah, di sana kita melihat yang paling atas di Romawi 1, huruf A, 1 sampai 5. Oke. Nah, kemudian tentunya kita akan mulai melihat gimana nih kok bisa ada DPP dan PPN, terus asalnya dari mana nih, gitu kan. Nah, kalau di dalam induk tuh ada Romawi 1, huruf A, angka 2, ada 1 kecil begini, ya, 1 di dalam kotak tuh. Dan lainnya juga sama, ada begini. Nah, kita fokus ke sini dulu, PPN yang harus dipungut sendiri. 1 ini maka berasalnya dari formulir AB. Nah, ini. Ya, formulir AB itu, kalau kamu lihat di Romawi, Romawi 1, huruf C, angka 1. Nah, ada angka 1 di sini. Nah, angka 1 ini terdiri dari apa? Terdiri dari faktur-faktur ya yang diterbitkan untuk penyerahan dalam negeri. Oke. Dengan kode faktur 01, 04, 06, dan 09. Ditambah ya dengan faktur yang digunggung. Nah, satu persatu kita jelasin. Jadi yang kode 01 ini apa? Kalau kalian masih ingat, mungkin ada yang bisa jawab, mencoba menjawab. PKP, Pak. Ayo. Kode 01, ada yang ingat? Lupa semua. Izin menjawab, ya, Pak. Boleh. Untuk ya. penyerahan BKP, Pak. Penyerahan BKP yang apa tuh? Penyerahan BKP di dalam daerah PBN. Yang dipungut sama PKP. Iya sih. Oke. Ada lagi yang mau menyempurnakan? Saya, Pak. Ya, oke, Melki. Penyerahan barang kena pajak atau JKP yang terutang PPN dan dipungut oleh PKP. Oke, yang dipungut oleh PKP, betul. Jadi kode 01 itu yang menyerahkan PKP, kemudian yang membeli juga PKP karena dia berkehendak untuk mengkreditkannya.
ya berkehendak untuk mengkreditkannya. Jadi lawan transaksinya juga PKP. Kemudian 04, ada yang ingat? DPP nilai lain. DPP nilai lain, bagus. Jadi yang menyerahkan PKP, tapi DPP-nya dengan nilai lain. Kalau 06, Yang tidak 10%. yang tidak 10% itu bahasa ilmiahnya gimana tuh? Penyerahan lainnya. Ya, yang lebih detail lagi. Penyerahannya menggunakan tarif yang 10%. Gimana Lulu, nggak kedengeran suaramu? Penyerahannya menggunakan tarif selain 10%. Ya, bagus. Jadi misalnya produk tembakau ya, pabrikan-pabrikan tembakau dan turunan-turunannya, kemudian kepada turis asing. Kemudian kalau 09, ada yang mau nyoba jawab? Ingat mantan? Aktiva pasal 16D. Ya, apa tuh 16D itu? Apa ya? Menjawab, 16D Pak. itu, Kayaknya yang aktiva bukan tujuan semula ya, Pak? nah terus diapain nih kok bukan tujuan semula? Dijual. Berarti mantan ya, barang mantan, Oh, barang bekas ya. Ingat aja gitu supaya gampang. Jadi kode 01 PKP yang menjual, yang membeli PKP, 04 PKP yang menjual, yang membeli PKP kodenya 04. Kemudian 06 dengan tarif bukan 10, hanya dipakai oleh beberapa klasifikasi usaha seperti pabrikan tembakau, kemudian penyerahan kepada turis. Kemudian 09, ingat barang mantan yang semula tidak untuk diperjualbelikan kan, akhirnya kita jual jadi barang bekas. Ditambah 1 Romawi B2, 1 Romawi B2. Nah, penyerahan dalam negeri dengan faktur yang digunggung. Jadi selain dari 01469 dan faktur-faktur lainnya di luar yang ada kodenya, yang pembelinya langsung pada end user, pengguna barang. Sehingga dia memang nggak niat mengkreditkan. Misalnya kamu pergi ke supermarket beli roti, kan tuh jadi BKP. Nah, dia keluarin faktur eceran tuh, yang keluar dari test truknya. Ya kan? Kamu pergi ke mall beli baju, nah itu fakturnya digunggung. Nah, kalau pabrikan atau toko beli baju, dia rugi kan, nggak bisa kreditin dia. Nah, maka toko PKP dia beli ke agen baju atau konveksi, dia ada fakturnya. Nah, dia pakai kode 01. Nah, ini semua digunggung dan tidak digunggung ya. Nah, satu inilah jumlah dari mereka yang pindah ke AB. Ke depan induk ini. Nah, pindah ke induk. Seperti itu. Oke, sampai di situ ya. Kita udah jelasin. Nah, lalu yang tidak digunggung ini kan juga harus di breakdown ya. 01 mana, 04 mana, 06 dan 9 dan lainnya sebagainya. Itu dari mana? Dari yang ada tulisannya A2, A.2 ini. A.2 ini adanya di formulir lampiran A2 juga. Nah, kalau kita lihat di jumlahnya, nah ini. Apa isinya? Ya, dari judul formulirnya. Daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Jadi dengan faktur pajak. Yang kita sebutin barusan ini untuk di sesi ini. Terus yang digunggung tadi di mana, Pak? Yang digunggung tadi nggak masuk ke sini. Dia langsung gelondongan aja. Jumlahnya masuk ke gunggung itu. Karena nggak ada kode nomor seri. Ya.
Dan memang yang pembelinya nggak berniat mengkreditkan. Gitu. Kemudian pembelinya itu nanti atau penerima jasa seluruhnya ditulis identitasnya di sini. NPWP-nya atau nomor paspor kalau dia tulis asing, kode, ya, tanggal, DPP. PPN kalau dia jual PPN BM dan seterusnya. Kode kalau dia diganti. Masa pajak ya kembali kalau PPN kan hanya masa pajak satu masa pajak dalam 1 tahun yang dia laporkan, jadi ada 12 SPT normal kalau dia nggak kebetulan selama setahun dia melaporkan. Sampai di sini cukup paham nggak? Halo? Paham, Pak. Cukup paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, sip. Oke, kita kembali ke faktur. Kamu udah punya kan kertas faktur, udah kamu pegang juga, paling tidak selembar. Nah, inilah faktur. Kita belajar ngisi faktur. Nah, lembar 1 nih ceritanya, walaupun lembarnya itu macam-macam, ada 4, ada yang 7, tergantung protokol dari perusahaan tersebut, mau berapa arsip dia gunakan. Nah, ini ceritanya lembar pertama yang langsung pada pembeli, yang asli, yang tanda tangan basahnya, ya. Tidak tembusan gitu. Pertama di pojok kiri atas ada kode dan nomor seri. Nah, kode ini yang tadi kita sebutkan itu. 01, ada 02, 03, 04, Pancasila nggak bisa dipakai, makanya 05 nggak ada, 06, 07, 08, 09. Nomor seri itu given dari soal, jadi ada 13 digit kan. Ya, 13 digit itu diisi dari soal, tinggal kamu salin. Nah, sebelum kepada 13 digit itu, antara kode faktur, ada kode transaksi. Kalau transaksinya normal, tidak ada pembetulan faktur, dia kodenya 0. Jadi 010 misalnya, penyerahan kepada sesama PKP, kemudian yang mungut yang jual, fakturnya normal, tidak pembetulan. Terus kemudian dilanjut dengan 13 digit angka di belakangnya yang given dari kantor pajak, di mana PKP harus minta tiap mau habis persediaan nomor faktur. Terus kemudian nama identitas pengusaha. Di bawah ini nama, alamat, NPWP given dari soal. Jadi nggak perlu lagi dibahas. Karena kita tinggal salin ulang. Pembeli juga demikian. Ada nama, alamat, NPWP juga dari soal. Nggak perlu dibahas. Nomor urut. Nah ini faktur mulai masuk ke teknisnya nih. Nomor urut 1, 2, 3 ya tergantung banyaknya transaksi. Kemudian nama barang atau JKP atau BKPTB ditulis di sini. Apa namanya barangnya? Mobil kayak, tas kayak, sepatu, kacamata, atau jasa pelayanan apa ya. Kemudian di sini ada harga jual, penggantian uang muka atau termin. Harga jual terkait dengan BKP, penggantian dengan jasa, uang muka ya berarti uang muka yang membayar sebagian dari harga jual dan penggantian dibayar di muka. Termin biasanya digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang penyelesaiannya memerlukan tahapan-tahapan tertentu dan biasanya memakan lebih dari 1 tahun. Misalnya bangun jembatan, bangun gedung, ya, bangun jalan, ditagihkan setelah ada penilaian dari pihak-pihak tertentu, kemudian baru dia fakturkan. Nah, kemudian di row berikutnya ada harga jual, penggantian uang muka termin, sama dengan seperti ini, tinggal dicoret mana yang mau dibunyikan. Kalau dia BKP ya, yang lainnya dicoret, karena yang digunakan harga jual. Dan seterusnya. Dikurangi potongan harga kalau dia ada diskon, dikurangi uang muka yang telah diterima kalau emang ada, baru net DPP-nya. Nah, DPP yang sudah ada di sini, kemudian dikali 10%, itulah PPN yang akan dia pungut misalnya kalau kode 01.
Kemudian kalau dia jual barang-barang yang berkategori barang mewah, di pojok kiri itu ada kotak kecil tersendiri, tarifnya akan ada di dalam soal. Misalnya dia masuk kategori mobil dengan 4 silinder, jumlahnya 4.000 cc misalnya, berpenumpang berapa, tarifnya 40% dengan DPP tadi, dikalikan tarif PPNBM, sehingga ada PPNBM yang ada di sini. Oke. Terus dijumlahkan, kemudian nama kota di sini, tempat perusahaan itu berdiri ada di mana, tanggal pembuatan faktur, ya, nama direksi atau wakil kuasa dari wajib pajak. Selesai udah, seperti itu. Oke. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Cukup jelas ya? Jelas. Oke, sip, bagus. Nah, sekarang kan kamu punya faktur tuh. Nah, faktur itu coba kamu lihat di belakangnya faktur tuh. Saya tebak ya, pasti kosong, ya kan? Nah, sediakan pensil kamu. Oke, sudah. Nah, coba tulis di sini soalnya di situ. Pertama, pada tanggal 10 Maret, PTA, udah Pak, ini PKP semua ya. PTA membeli 1 buah mobil, oke, berharga 150 juta. Harga tersebut sudah termasuk PPN 10% dan PPNBM 40%. Di tanggal yang sama diterima uang muka 20% sebagai pengurang harga jual sebelum pajak. Kemudian berikutnya tanggal 10 April mobil yang dipesan oleh PTA itu dikirim oleh PTB yang jual PTB. Tanggal 15 PTA melunasi seluruh kekurangan pembayaran kepada PTB. Nah, coba sekarang ada yang bisa jawab nggak? Untuk fakturnya bulan Maret, coba ceritakan siapa yang mau mencoba menjawab. Gimana? Ada yang mau coba menjawab? Gimana? Nggak ada yang tahu sama sekali satu kelas ini? Mohon izin ketinggalan soal, Pak. Waduh, coba dicari di kantin. Mungkin tinggalan di kantin tuh. Tanggal 10 Maret, PTA membeli sebuah mobil nilainya 150 juta. Di dalamnya terkandung 10% PPN, 40% PPNBM pada PTB. Di tanggal tersebut diterima uang muka 20% dari harga jual sebelum pajak. Tanggal 10 April, PTB mengirimkan barang ke PTA. Oke. Kemudian tanggal 15 April, PTA melunasi seluruh pembayaran tersebut. Coba, gimana faktur yang dijual
yang dibuat oleh PTB. Terima kasih, Pak. Ada yang mau coba? Pak, izin menjawab. Ya, boleh. Kan kalau penerbitan tanggal faktur itu tergantung sama pembayaran sama diterimanya barang. Di sini kan tanggal 10 Maret diterima barang dulu, uang muka duluan, jadi fakturnya diterbitkannya tanggal 10 Maret. Nah, terus bunyi fakturnya gimana coba? Kan tadi faktur deh saya liatin tuh satu persatu. Dari pojok paling kiri atas coba. Ceritanya kode 13 digitnya nggak usah dipikirkan deh. Berarti saya langsung dari namanya berarti, Pak. Langsung dari pojok kiri atas dong, kode faktur. Kurang tahu masih, Pak. Kurang tahu masih, Pak. Kode fakturnya berapa? 09, 06, 1. 01, Pak. Gimana? Nah, terus? 01, Pak. 01, Pak. Oke, terus? Nama, oke. Nggak usah diisi. Penjual, oke. Nggak usah diisi nama pembeli penjual. Nah, kotaknya itu kamu isi apa tuh? Kotak fakturnya. Nomor urutnya 1, nama barangnya mobil, harga jualnya di uang muka, yang diisi uang muka 20% dari harga jual yang sebelum pajaknya. Berapa tuh? 20 juta. Terus? Lalu bawahnya itu yang di harga jual penggantian uang muka termin itu juga 20 juta. Terus potongan harga nggak ada. Oh, salah Pak, yang harga jual itu tadi berarti 150. Terus enggak, benar Pak. Yang harga jual penggantinya berarti 150, terus habis itu yang uang muka yang telah diterimanya 20, Pak. Dasar pengenaan pajaknya 100. Oh, dasar pengenaan pajaknya 100. Mana mau PTB bayar segitu banyak ke kas negara. DPP-nya 100. Izin menjawab, Pak. Oke. Jadi menurut saya nomor urutnya 1, baru barangnya mobil, harganya harga uang muka 20 juta. Baru di harga jualnya itu dicoret, penggantian dicoret, termin dicoret, dia pakai uang muka 20 juta, habis itu dasar pengenaan pajaknya 20 juta. Dikali 10% berarti 2 juta. Oke. Tanggal fakturnya? Tanggal fakturnya nanti. Tanggal berapa ya? 10 Maret. 10 Maret, Pak. Oke, seperti itu. Oke, untuk bulan April ada yang mau coba fakturnya? Gimana? Ada yang mau coba fakturnya? Kan udah ada tuh di soalnya. Bulan April.
transaksi atas bulan April. Ilma mungkin mau jawab. April dibuatnya tanggal 15. Gimana, nggak kedengeran? Nah, dibuat fakturnya tanggal 15. Terus isinya? Kodenya tadi 01. Hmm. Lalu nama itunya mobil, nama barang, nama PKP-nya. Lalu untuk yang kolom sebelahnya harga jual sebesar 100 juta. Lalu bawahnya 100 juta. Kemudian dikurangi uang muka sebesar 20 juta. DPP-nya 80 juta dikali 10%. Terus? Lalu PPNBM nggak kamu tagih? Iya, belum PPNBM-nya. Di tanggal 15 juga. PPNBM-nya di tanggal 15 juga bukan ya, Pak? Terus berapa rupiah tuh? 40% dikali 100 juta. Sebesar 40 juta. Oke, masih kurang tepat ya. Jadi untuk tanggal 15 April itu kan barangnya udah dikirim tanggal 10 April. Maka saat itulah dikeluarkan faktur oleh PTB. Isinya pengiriman mobil senilai 100 juta. Terus di dalam kotak itu diperhitungkan dengan uang muka yang telah diterima. Jadi DPP harga jual itu 100 juta, potongan harga kosong, dikurangi uang muka 20 juta, sehingga DPP PPN 80 juta, kemudian di pojok kiri bawah 40% tadi benar kata kamu, kali 100, 40 juta. Oke. Kemudian ditandatanganinya tanggal 10 April. Nah, tanggal 15 sudah nggak ada faktur lagi, ya karena udah PPN kan menganut mana lebih dahulu antara penyerahan dan pembayaran. Oke, gitu ya. Nah, nanti 25 menit lagi kita akan nyoba membahas latihan. Ya, latihannya akan saya kirim kepada kamu lewat Google Classroom. Nah, seperti ini latihannya. PT1, PT2, udah lihat kan di layarmu? PT3, Sudah, Pak. PT4, dan seterusnya. Nah, nanti transaksinya, cara membacanya seperti ini. Ini kolom penjual, ini kolom pembeli. Jadi misalnya 13, PT1 menjual ke PT3. 335, PT3, PT5, dan seterusnya. Oke, nanti saya kirim ke Google Classroom dalam bentuk PDF. Ini karena saya pakai MacBook, jadi rada-rada kusut nanti kalau kamu buka. Saya takutnya malah nggak baca. Saya kirim ke GCR, kamu selesaikan dalam 25 menit. Nanti kita bahas. Ya, jangan sampai keliru mudah-mudahan ya. Seperti itu aja dulu ya. Oke, seperti biasa kita harus absen dulu supaya seru. Tangan kita begini dulu.
Oke, yang lain mungkin nggak ada videonya, nggak apa-apa lah. Yang ada aja. Oke, aneh gini. Luar biasa, ada yang dari luar angkasa nih, ya. Kebetulan mungkin dari NASA ya. Siap ya, kapten seneng ada yang pergi ke luar negeri. Luar biasa, luar angkasa malah. Oke, 1, 2, 3. Sip. Oke, see you next in 25 minutes. This is Captain Tom. Berarti kita akan ketemu di 8 lebih 45 lah ya. 8 lebih 40. Oke ya. See you next. Makasih.